Apa yang menyebabkan kesedihan terjadi di kaum muslimin ini? Ada dua sebab. Yang pertama, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan melalui hadis Nabi, kalian jangan turun. Tapi mereka turun. Wah, ini agak bandel sedikit memang sahabat. Sahabat ini kan masih qoribul ahdi bil Islam. Mereka baru masuk Islam ini, yang kaum Ansor. Sehingga imannya belum kokoh. Ketika melihat banyak pernak-pernik dunia di bawah sana, tergiur turun. Bukan untuk mengambil, tapi ikut membantu mengumpulkan dan untuk ikut merayakan. Yang pertama itu, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, berlebihan cinta kepada dunia. Berlebihan cinta kepada dunia. Selalu permasalahan kita dalam hidup adalah pada dua hal ini. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kejadian perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang di mana Khalid bin Walid berhasil mengalahkan kaum muslimin. Meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah kaum muslimin kalah atau menang. Ada yang mengatakan seri, imbang. Tapi banyak ulama juga mengatakan ini kalah kaum muslimin. Karena banyak yang meninggal, lebih banyak kaum muslimin yang meninggal. Dan diantaranya para panglima perang seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat lainnya. Ada 70 orang meninggal dunia, sedangkan dari kafir Quraisy hanya belasan, hanya 20-an. Lalu apa yang menyebabkan kekalahan dan kesedihan terjadi kepada kaum muslimin ini? Kata para ulama, dalam kejadian perang Uhud ini ada dua sebab. Yang pertama, ketika Nabi SAW memerintahkan para sniper. Jadi zaman dahulu udah ada sniper, itu yang ahli panah di Jabal Rummat. Jadi perang Uhud itu terdiri dari 3.000 kafir Quraisy dan 700 kaum muslimin. 700 ini 50-nya disusun oleh Nabi SAW di gunung kecil untuk jadi sniper menembak dari bawah. Ahli panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini kalau manah nggak pernah meleset. Makanya dia jadi panglima perang, dia yang mengomandoi di atas Jabal Rummat. Jadi di Jabal Rummat ini kata Nabi, kalian jangan turun, kalian jadi sniper. Menang jangan rayakan, kalah jangan nolong. Apapun yang terjadi, seandainya kami sekalipun dimakan oleh burung pemakan bangkai jasad kami, kalian jangan nolong. Itu perintah Nabi, itu mandat dari seorang panglima dari Nabi SAW, dan itu merupakan wahyu dari Allah. Tapi ketika kaum muslimin menang, mulailah sahabat mengumpulkan harta rampasan di medan perang di antara Gunung Uhud dan Jabal Rummat itu. Apa yang terjadi? Mereka yang ada di Jabal Rummat 50 orang ini, sejumlah 43 orang tergiur ingin turut mengumpulkan harta yang ada di depan itu. Akhirnya mereka turun. Padahal tadi Nabi bilang apa? Jangan tuh. Akhirnya mereka turun dan ikut mengumpulkan. Disitulah akhirnya kaum muslimin kalah. Lalu Khalid bin Walid bersama Abu Sufyan bermanuver, yang awalnya udah mau keluar, udah mau kembali ke kota Mekah. Mereka bermanuver naik ke atas membunuh 70 orang yang tersisa di atas gunung tersebut, diantaranya Abdullah bin Jubair, dan kemudian turun ke bawah menghabisi 70 daripada kaum muslimin. Apa yang menyebabkan kekalahan dan kegundahan, kesedihan yang terjadi dalam perang Uhud ini? Perang yang sangat menyedihkan. Bahkan Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, dalam hidupmu dalam perjuangan, apa yang paling menyedihkan bagimu? Ada dua kata Nabi. Yang pertama, yang paling menyakitkan bagi Nabi dalam perang adalah dalam berdakwah adalah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Yang kedua adalah ketika perang Uhud. Ini kesedihan terbesar Nabi. Apa yang menyebabkan kesedihan terjadi di kaum muslimin ini? Ada dua sebab. Yang pertama, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan melalui hadis Nabi, kalian jangan turun. Tapi mereka turun. Wah, ini agak bandel sedikit memang sahabat. Sahabat ini kan masih qoribul ahdi bil Islam. Mereka baru masuk Islam ini, yang kaum Ansor. Sehingga imannya belum kokoh. Ketika melihat banyak pernak-pernik dunia di bawah sana, tergiur turun. Bukan untuk mengambil, tapi ikut membantu mengumpulkan dan untuk ikut merayakan. Yang pertama itu, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, berlebihan cinta kepada dunia. Berlebihan cinta kepada dunia. Selalu permasalahan kita dalam hidup adalah
pada dua hal ini. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mungkin ketika misalnya dalam ada hal, makanya kata para ulama terdahulu, bahkan seandainya kami melihat perubahan pada kuda kami, melihat perubahan pada istri dan anak kami beristighfar kepada Allah. Bisa jadi ada ketidaktaatan kami kepada Allah yang mengakibatkan hal tersebut sehingga mendatangkan kesedihan. Maka cara pertama untuk mengobati kesedihan dan kegundahan kita adalah al-luju'u ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika bersedih, Nabi Yakub pernah bersedih, Pak. Kapan bersedih? Ketika Nabi Yusuf hilang. Ketika dia main-main sama saudara-saudaranya lalu hilang. Apa yang dilakukan Nabi Yakub? Nabi Yusuf hilang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Beliau berdoa kembali kepada Allah. Apa doanya? Innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kegalauanku kepada Allah, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaiki sholat. Ikhwani, ahibbai, a'azzani Allah wa iyyakum. Sholat adalah amal ibadah paling mulia dibandingkan yang manapun setelah tauhid. Jadi yang paling besar keagungan pahalanya adalah sholat. Sehingga amal ibadah yang paling agung setelah tauhid adalah sholat. Dan dosa terbesar setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Dosa terbesar setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Permasalahan dan kesedihan kita mungkin terjadi karena kita abai terhadap sholat. Bisa jadi kita menunda sholat kita. Bisa jadi kita mengakhirkan sholat kita dengan harapan bahwa urusan kita dahulukan, lalu sholat kita akhirkan. Jamaah, bayangkan. Kita kerja di kantor misalnya, ada orang kerja di kantor. Kerja 8 jam. Ini sering saya sampaikan biasanya ketika membimbing jamaah umrah bersama Bonita ketika berada di Mekah atau di Madinah. Sering saya sampaikan begini. Kita ini kalau kerja di satu kantor gaji UMR 5 juta. Ada yang gaji UMR. Oke, ada yang sudah naik 10, 15 juta. Oke, 15 juta gaji sebulan. Ada yang 20, oke 20 juta gaji sebulan. Kerja 20 juta gaji sebulan, tapi kerjanya sehari berapa jam? Berangkat jam 7, kalau jauh habis subuh udah berangkat. Jam 8 mulai masuk, pulang jam 5. 8 jam kurang lebih kita kerja setiap bulan. Liburnya cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Itu pun kalau tidak ada lembur. Kalau telat kita dimarahin bos. Kalau bermasalah gaji dipotong. Kalau bermasalah kita ditegur. Waktu hanya istirahat untuk makan dan untuk sholat saja. Lalu gajinya hanya 20 juta. Kita bekerja dengan Allah, satu waktu sholat, anggaplah kita sholat setengah jam satu waktu. Itu udah panjang itu. Kalau misalnya berjamaah. Setengah jam satu waktu sholat, kali 5, itu 2 jam setengah. Kita kerja sama Allah, kerja dalam tanda kutip. Kita kerja sama Allah 2 jam setengah satu hari, tapi pengen dapat surga. Pengennya surga, dan surga disebutkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya, yang mana surganya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kita kerja gaji UMR, kerja 8 jam sehari, 26 hari dalam atau 22 hari dalam sebulan, 8 jam dalam sehari, itu nyicil rumah saja susah. Nyicil rumah susah, tapi kerjanya berat. Sekarang kita kerja bersama Allah dalam tanda kutip, kerja dalam tanda kutip, tapi kita ingin dapatnya surga yang luas dan lebih luas daripada langit dan bumi. Subhanallah. Jadi bolehkah kita minta surga dengan sholat kita yang hanya 2 jam setengah sehari ini? Jawabannya boleh. Inilah rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Maka setiap humum atau kegundah gulanahan yang kita hadapi dalam kehidupan, itu bisa jadi salah satunya adalah karena kita abai terhadap sholat. Itu yang kedua.
Jadi kembali ke salat, perbaiki salat. Maka kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan bagiku di dalam salat. Kita kadang sedih melihat sebagian saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ada yang lelah kerjanya, capek pagi sampai malam, kemudian penghasilan tak seberapa tapi tidak sholat. Ini sedih sekali jemaah. Jadi yang kedua adalah kita kembali kepada sholat. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran. Sekarang kita menjelang bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati ahabbani Allah wa iyyakum. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Mulailah dari sekarang membaca Al-Quran. Jangan situ Ramadan baru mulai. Kaget nanti. Sehingga kita tidak betah membaca Al-Quran. Dilatih rutin mulai dari sekarang. Harusnya mulai dari sebelum-sebelumnya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran itu mendatangkan ketenangan dan menghilangkan kesedihan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai syifa, obat. Sebagai syifa wa rahmah, dan sebagai rahmat. Jadi Al-Quran adalah syifa dan rahmat. Kalau ingin tenang, baca Quran. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh sebagian para ulama, sebagian ashabus sunan, hadis ini hadis mauquf karena dia cuma sampai kepada Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, "Lau kana qalbuna tahiran," atau kama qala Utsman, seandainya lah hati kita suci, ma yashba'u minal Qur'an, tidak akan kenyang dalam membaca Al-Quran, enggak akan puas kalau hati kita suci. Maka untuk mensucikan hati itu kita harus membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya untuk mengobati rasa kesedihan dan gundah gulana adalah doa. Karena sesungguhnya Allah lah yang menurunkan ketenangan, Allah lah yang menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya Maryam dalam surat Maryam, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepada engkau. Karena Allah sendiri berjanji, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshudun." Kalau hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat, dan Allah mengabulkan doa bagi hamba-hambanya yang meminta. Jadi berdoa kepada Allah agar ketenangan diturunkan kepada kita. Kemudian berikutnya, sebelum terakhir, istighfar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi maknanya dihasankan dan disahihkan oleh mereka karena sesuai dengan surat Nuh. Jadi hadis ini dhaif secara sanad tapi sahih secara makna. Dan ini sesuai dengan dalam surat An-Nuh. Apa hadisnya? Man lazama al-istighfar, siapa yang rajin istighfar. Jadi istighfar ini Pak, amal yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Man lazama al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Jadi orang yang rajin istighfar, Allah akan jadikan bagi setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap gundah gulana, kesedihan, kegalauan, faraja, ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi kalau mau kita sebagai pedagang, pengusaha, omset kita naik, profit kita nambah, perbanyak istighfar. Tapi jangan dipahami bahwa profit dan keuntungan itu hanya dalam bentuk materi. Bisa jadi kepada yang lain, kesehatan, keberkahan usia dan lain sebagainya. Jadi barang siapa yang rajin istighfar, maka jalan keluar bagi masalahnya, ketenangan bagi gundah gulananya, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rajin istighfar. Dan ini sudah terbukti banyak sekali kisah yang menunjukkan bahwa istighfar mengabulkan doa. Ada satu kisah disebutkan, walaupun cerita ini sebagian ulama mendhaifkannya, bahwa ada seorang tukang roti yang ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Dia istighfar setiap hari. Tiba-tiba Imam Ahmad terpanggil untuk datang ke kampung itu.
ketemu dengan tukang roti ini, kemudian dibawa ke rumah tukang roti ini. Jadi Imam Ahmad dibawa ke rumah tukang roti ini tanpa diketahui ini Imam Ahmad. Dia nggak tahu ini Imam Ahmad. Dibawa ke rumahnya. Sambil menyajikan makanan untuk si tamu, tukang roti ini belum tahu bahwa ini Imam Ahmad. Dia kasih roti. Ini tukang roti, dia kasih roti, dia kasih minum. Sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak berhenti lisannya istighfar, Pak. Imam Ahmad ingat, dia pernah meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis man lazama al-istighfar itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Ahmad ingat hadis ini. Kata Imam Ahmad, orang ini istighfar terus. Saya ingat bahwa orang yang istighfar rezekinya akan diberi dengan jalan yang tak disangka-sangka, jalan keluar tidak, jalan masalah akan diberi jalan keluar, kesedihan akan diberi kebahagiaan. Lalu Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti, wahai saudaraku, engkau ini rajin istighfar. Apa yang sudah Allah berikan kepada engkau? Apa kata tukang roti? Semuanya sudah Allah berikan kecuali satu. Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Pada saat itu Imam Ahmad ada di depannya. Ini keutamaan istighfar, jamaah habbani Allah wa iyyakum. Jadi kalau ingin rezeki kita datang dari arah tak disangka-sangka, masalah kita selesai, gundah gulana kita hilang, maka kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena gundah gulana, masalah, rezeki macet, ini sebabnya adalah dosa. Ini sebabnya adalah dosa. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu warḍah mengatakan, "Ma nazala al-bala'u illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah." Tidaklah turun suatu musibah kecuali dengan dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Dalil lain mana? Nabi SAW bersabda, "Ma asaba al-muslima min nasabin wala wasabin hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah sekecil apapun kecuali itu akan menghapuskan dosanya. Berarti kan ada dosanya. Sehingga yang mengakibatkan gundah gulana itu, kesedihan itu adalah dosa. Yang membuat rezeki macet adalah dosa. Yang membuat dapat masalah dan belum punya jalan keluar adalah dosa. Supaya gundah gulana ini hilang, supaya jalan keluar ini ada masalah ini ada jalan keluar, supaya rezeki yang macet ada datang rezeki yang lain, maka istighfar. Kita hilangkan penghalangnya, lalu rezeki itu datang. Dalilnya mana? Nabi SAW juga bersabda, "Idza akhta'a ibnu Adam nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba itu melakukan dosa, maka di hatinya akan ada titik hitam. Kalau dia tobat akan hilang. Kalau dia lakukan lagi, hitam lagi. Hatta alat qalbahu, sampai hatinya dipenuhi oleh noda hitam tersebut. Wa dzaka huwa ar-ranul ladzi fi qoulihi ta'ala rana 'ala qulubihim. Inilah arti maksud penutup di dalam ayat Al-Quran disebutkan rana 'ala qulubihim. Jadi kalau hati sudah tertutup dengan dosa, tidak ada ketenangan, tidak ada cahaya, wajah gelap, senyum susah, ketemu orang muka masam. Kenapa? Karena dosa. Walaupun senyum kecut senyumnya, Pak. Setengah cuman senyumnya. Kalau senyum kan orang full tuh bibirnya. Ini dia setengah aja, satu yang sebelah kanan senyum, yang sebelah kiri tidak. Ini apa? Salah satunya adalah efek dosa. Maka istighfar dengan menghilangkan dosa ini, jalan keluar akan datang dari arah yang tak disangka. Kemudian ada yang bilang, "Ustaz, saya pelaku maksiat. Saya nggak sholat, saya pezina, tapi profit naik terus, omset nambah terus, alhamdulillah lancar." Ini namanya apa? Istidraj. Semoga Allah lindungi kita dari istidraj tersebut.